Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti
dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Tuhan. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hati, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku. Tak terbatas, tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu, cara-Mu mengangkat, ya, cara-Mu mengubah hati, cara-Mu
bangkit berdiri bersama-sama, katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi kita sembah Dia. Oh ya nama ya so ya nama ya nama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang menyediakan jalan atas setiap kami, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu Yesus. Kau yang sediakan yang ku perlu seturut dengan kehendak-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas. Yes. Kau yang ku percaya, di segala musim hidup. Ayo sekali lagi sembah Tuhan. Oh ya nama ya she, ya naramo, ya narama ya she, narama. Ayo Bapak Saudara, saya ajak kita untuk berdoa. Apapun yang sedang kita hadapi saat-saat ini, kita nyatakan tak terbatas kuasa dan kasih-Nya Tuhan. Ayo kita doa bersama-sama. Ya naramo, ya narama ya si, ya narama ya so, ya narama ya se. Kuasa-Mu yang besar Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib, turun atas setiap kami anak-anak-Mu sore malam hari ini. Ya naramo, ya narama ya si. Ya narama ya si. Ya naramo ya shana. Ayo sekali lagi kita katakan, tak terbatas, tak terbatas, tak terduga. Kau yang di
percaya, Kau yang ku percaya di segala urusan ini. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala urusan hidupku. Bapak, terima kasih Engkau tetap menyertai kami. Pada sore hari ini juga kami membutuhkan Engkau Tuhan. Urapan-Mu, lawatan-Mu. Biar apapun keadaan kami, Tuhan ada di sini. Dan Dia sedang mendengarkan kami. Biarlah pujian-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan membuka langit untuk memberkati dan menjawab doa-doa kami. Kekuatan yang baru daripada Tuhan turun atas kami semua. Apapun yang menjadi masalah, Tuhan punya kuncinya. Tuhan punya jawabannya. Hanya biarlah hati kita penuh dengan kekudusan dan kesucian daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Setiap bulan baru, terus ke depan, kami diberkati dan disertai Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur untuk sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dituntun dan diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yang di sayap kiri kalau mungkin mau ke tengah. Boleh juga, tidak apa-apa, maju ke depan boleh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ada damai dan sejahtera. Amin ya. Wajah-wajahnya semua ceria ini. Sudah makan siang tentunya ya? Belum? Ada yang belum? Makan siang masa belum? Pasti sudah. Makan sore belum ya. Puji Tuhan, kita mencari Tuhan untuk mendapatkan tuntunan Tuhan setiap saat. Hari ini kita sudah memasuki bulan September, tanggal 1 dan sedikit lagi 4 bulan lagi habis lagi 2024. Masih ingat kita apa tema 2024? Halo? Temanya apa 2024? Yang kenceng deh, yang kenceng. Nah, bangkit. Jadi teranglah, itu di sana ada tuh, ya. Ayatnya di mana, saudara? Yesaya 60, ya. Nengok aja nengok situ. Ya. Nah, masih ingat ya. Jadi sudah 8 bulan kita lalui, masih terus kita harus perkatakan dengan iman bahwa kita harus jadi terang. Dan untuk Pondok Gede ini kita masih tetap punya tema yaitu berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kemarin Pak Franky ingatkan, tambahkan, tidak hanya cukup berjaga-jaga Bu, tapi harus bersiap. Ya, siap sedia. Ada beda antara berjaga dan bersiap. Jadi berjaga-jaga itu artinya kita selalu waspada. Kita lihat ke sekeliling kita, ya apa yang terjadi, kita waspada, ya. Tapi kalau bersiap itu lebih lagi, dalam posisi kita tegak, fokus ke depan, seperti seorang penjaga istana. Kalau sudah pernah lihat, dengan senjatanya selalu siap di tangannya, dia berdiri tegak, tidak memandang ke kiri ke kanan, tapi fokus ke depan. Nah, mari kita makin hari kita makin fokus kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapa yang percaya bahwa Tuhan semakin dekat akan datang kembali? Halo? Saudara percaya itu? Amin. Ya, karena tanda-tandanya makin jelas. Tanda-tandanya kita nggak bisa pungkiri bahwa kejahatan, kemunafikan, ya,
pengajaran-pengajaran sesat semakin marak. Luar biasa, saudara. Nah, ada ayat-ayat mengenai kedatangan Tuhan kembali. Mengenai berjaga-jaga ini. Mari kita akan lihat hari ini agak sedikit banyak ayat. Tapi biarlah ayat itu yang berbicara kepada saudara semua. Dasarnya kita semua hanya dari ayat firman Tuhan. Untuk kita tetap terus maju, melakukan apa yang Tuhan mau, menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Dari kemarin di dalam MDPC bersama Pak Niko juga diingatkan bahwa kita waktunya untuk menuai hari-hari ini. Kita menuai bukan di gereja lain, ya, memindahkan jiwa dari gereja ke gereja, tapi kita mencari jiwa-jiwa yang letih lesu, yang belum terjangkau. Ya, itu yang kita akan tuju mereka-mereka ini. Mari kita baca ayatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bergantian, saudara. Mulai dari ayat 1 saya akan baca. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. 2. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ayat berapa? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 11 ya. Oke, sampai 11 dulu ya. Nah, kita akan baca hal-hal yang penting di sini, saudara. Yang pertama yaitu ayat 2. Ayat 2, tolong kembali. Nah, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Artinya Tuhan datang kembali itu tidak ada yang tahu, saudara. Oleh karena itu kita perlu waspada setiap saat. Ya, anytime. Kita harus menjaga hati kita, diri kita supaya layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan datang nggak tahu kita kapan. Seperti pencuri di malam hari tidak permisi, tidak ngetok pintu, saudara. Ya, tidak ada kirim WA dulu bahwa dia akan mencuri rumah kita. Ya, nah, itu sebabnya kita waspada terus. Ya, sebab hari-hari ini hari-hari yang jahat. Right? Lanjutnya ayat yang kelima. Kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kita ini anak-anak terang, anak Tuhan yang hidupnya sudah diterangi oleh Roh Allah. Itu sebabnya ada tema itu, bangkit jadi teranglah. Jadi terang itu tentu saja di tempat yang gelap, saudara. Karena bumi ini sedang ada di dalam kegelapan yang kelam sekali.
oleh karena kehidupan dosa yang makin hari makin bertambah, makin hari makin mengerikan. Keadaan dunia ini gelap gulita, ya. Banyak penglihatan-penglihatan yang melihat awan-awan yang sangat gelap dengan penampakan-penampakan yang sangat mengerikan. Tetapi kita ada terang, menjadi terang di situ, di tengah kegelapan itu. Nah, kalau kitanya sama-sama gelap, ya percuma juga, gitu ya. Nah, itu ayat yang kelima mengatakan kita harus menjadi terang di bumi ini. Karena buminya lagi gelap, saudara. Makanya itu bersihkan diri kita dari segala dosa. Ya, dosa-dosa kecil, dosa besar enggak ada bedanya. Semua harus bersih. Nah, ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara, kalau engkau tidur, sadar apa enggak? Ya, misalnya naruh duit di sebelah bantal nih. Kalau Anda tidur dengan nyenyak, diambil orang, tahu enggak? Enggak tahu, ya. Jadi tidur itu seperti orang setengahnya, kalau enggak bangun lagi ya mati, gitu kan? Ya. Sebab itu enggak ada kesadaran kita. Artinya kita rohaninya tidak boleh tidur saat-saat ini. Sebab kalau tidur kita enggak ngeh apa yang sedang terjadi, apa yang sedang mengancam kita tidak tahu. Ketika rohani kita tidur tidak sensitif dengan kata-kata hamba Tuhan, kata-kata di dalam firman Tuhan, pakai apapun tidak ngeh, saudara, karena kita tidur. Maka dari itu dikatakan tema itu bangkit, menjadi teranglah, karena terang Tuhan terbit atasmu, atas kita semua, sehingga orang boleh melihat terang itu. Ya, kita tidak boleh tidur, berjaga-jaga dan sadar. Ya, berjaga-jaga tapi bukan teler, saudara. Berjaga-jaga terus, waspada, melihat sekeliling kita. Ya, terus ayat yang ke-11. Sebab karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di dalam kehidupan kita diharapkan harus saling menasihati. Karena selama kita masih hidup, masih ada di dalam tubuh jasmani kita bisa berbuat salah. Kita bisa berbuat dosa. Ya, kita bisa menyakiti orang lain. Orang lain bisa menyakiti kita. Tapi bukan untuk kita perang-perang, tapi kita harus saling menasihati dan memberikan kata-kata yang membangun. Ya, supaya orang itu sadar kembali. Supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Jangan menghakimi, tapi menasihati. Berbeda, ya. Jadi kalau ada yang berjalannya salah, ya kita tegur dengan baik, dengan manis, bukan dimaki-maki, saudara. Ya, dengan manis bahwa kamu tuh salah loh begini. Ya, suami dan istri pun boleh saling menasihati. Istri boleh ngomong pada suami. Kalau suami misalnya terlibat di dalam pinjol atau judi online atau korupsi. Nah, itu enggak boleh diam saja, ya. Mesti memberitahu, jadi terang di dalam keluarga inti ini. Nah, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita hidup memang enggak bisa benar. Tapi kalau kita melakukan yang benar, Tuhan membela kita. Ya, terusnya ayat yang ke-12. Ya, nanti ini bagian kedua yaitu 12 sampai 22. Kita akan baca ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dengan kata lain ini kita harus menghormati siapa, saudara? Menghormati siapa itu?
Halo? Menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu. Jadi kepada siapa? Pemimpin. Ya, baik pemimpin itu di dalam rohani, di dalam kerohanian kita, ataupun pemimpin di luar, pemimpin di kantor kita, atau pemimpin-pemimpin di dalam pemerintahan kita. Ya, hormati mereka, walaupun mereka itu mungkin salah. Ada yang berbuat salah, tapi kita tetap menghormati dan mendoakan mereka. Tadi kalau bisa menasehati, nasihati. Dan kita tetap bawa mereka di dalam doa kita. Terutama kalau pemimpin rohani, dia itu berdoa untuk kita, ya, yang menegur kita. Jadi kalau ditegur jangan check out, saudara. Ya, seringkali kalau pemimpin, entah itu gembala kul atau pemimpin apa, wire, ya, pemimpin apa saja, musik, menegur anak buahnya nggak terima. Ya. Zaman sekarang gitu, karena saking banyaknya gereja, saudara. Aku nggak dipakai di sini, aku dipakai tempat lain. Wah itu dia. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa kita. Tapi di tempat itu pun akan terjadi hal yang sama lagi. Karena dia tidak berubah di dalam posisi dia melayani Tuhan. Jadi tidak akan bertumbuh, saudara. Itu yang mengerikan sekarang ini. Dan anehnya tempat lain itu juga main terima aja. Nggak dicek lagi kenapa kamu keluar, hubungi pemimpinnya. Enggak, karena butuh itu. Udah terima aja, udah di sini kamu makin tinggi jabatannya, langsung dinaikkan. Ya. Ditambah PK-nya lagi, ya. Jadi udah nanti kalau dia tersinggung lagi, cari lagi yang lebih besar lagi. Jadi sama seperti orang cari kerjaan, saudara. Itu saya bilang bukan melayani Tuhan, tapi melayani kantong kita sendiri, hidup kita sendiri. Cari duit. Ya, bukan seperti itu. Mari kita mau dididik, dipimpin, diajar supaya naik level kita menjadi yang lebih baik lagi. 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Sudah setuju? Bagian yang terakhir, ya. Hiduplah selalu dalam kekesalan atau dalam apa? Damai sejahtera. Hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Artinya bersama sesama kita. Dimanapun, tidak hanya teman di dalam gereja, tapi di luar, apalagi di luar, saudara. Kita itu dinilai, dilihat orang. Ini orang Kristen, ya. Katanya itu penuh kasih, penuh damai. Kalau kita tidak mempraktekkan itu, kehidupan kita tidak ada artinya. Ya, tadi jadi terang itu meleset, saudara. Tidak bisa. Ya, jadi ngalah dikit tidak apa-apa lah. Bahasa kita kan yang waras ngalah, gitu kan? Ya. Ada sekarang lebih banyak lagi orang yang sakit mental, saudara. Gampang sekali marah gitu, saudara. Hal yang sangat sepele, harusnya tidak membuat apa-apa dalam hidupnya. Tetapi selalu ingin mau dimasalahkan. Itu ada namanya penyakit itu secara kejiwaan. Lupa saya, kemarin baru dengar saya. Ada orang-orang sekarang cukup banyak yang punya menderita penyakit itu. Nah, intinya kenapa orang bisa kena mental? Bahasa sekarang anak muda kena mental. Sama dengan stres sebetulnya, saudara. Stres itu karena apa? Karena kita tidak ada tempat penampungan untuk menyampaikan curhatan kita. Misalnya di rumah nggak ada tempat, orang tua sibuk terus atau malah semakin dimarahin kalau curhat. Di luar akhirnya bertemu dengan teman-teman yang enggak benar. Ya, jadi kalau engkau menghadapi seperti itu, curhatnya kita sama Tuhan. Langsung aja, enggak pakai perantara siapapun. Ya, sebab
ketika Yesus mati, tirai itu sudah terbelah. Kita bisa masuk dengan bebas, bertemu dengan Yesus, dengan Allah Bapa bahkan. Melalui Roh Kudus, melalui keintiman kita dengan Roh Kudus itu. Ya, sehingga hati kita tetap damai sejahtera. Bersyukur selalu. Nah, itu nanti ayat-ayat selanjutnya, ya. Ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya. Jadi kita tadi sudah disebut di awal menasihati boleh, ya, dengan kasih. Tahu lebih naik dikit lagi menegur. Menegur karena hidupnya tidak tertib. Hidup yang tidak tertib seperti apa, saudara? Semau gue, ya. Banyak orang hidup sekarang, waduh, asal-asalan, ya. Punya motor dipakai untuk kebut-kebutan. Apa tuh namanya tuh? Hah? Tahu deh apa itu? Balap itu. Apa untungnya kalau udah celaka, kalau udah kebut-kebutan terus sampai bunuh-bunuhan, saudara. Nah, itu yang lebih fatal ya. Tapi yang kecil-kecil yang kita anggap tidak apa-apa, tidak tertib itu adalah seperti misalnya kita punya motor ya, tapi tidak punya BPKB atau STNK-nya tidak diperpanjang. Itu melanggar toh. Secara hukum kita melanggar. Tapi hidup bisa damai sejahtera di dalam pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Bisa enggak? Kalau lama-kelamaan makin banyak gak bisa bayar. Akhirnya ketika mau pakai itu kita mesti takut. Ya toh, hati mesti ada takut. Apalagi kalau sudah ada polisi. Nah, kalau ketangkep kita wah banyak alasannya dan sebagainya. Akhirnya sampai bohong dan sebagainya. Itu tidak tertib. Hidup normal, tidur tidak sampai tengah malam. Itu tertib. Kesehatan kita terjamin. Semua dokter bilang, jangan tidur lewat dari jam siapa? Tahu? 11. Ya. Karena itu secara metabolismenya ada ilmunya, saudara. Ya. Jadi bukan asal ngomong aja, itu ada gunanya untuk sel-sel kita berganti itu di saat-saat jam-jam seperti itu. Tapi jam sekarang tidurnya pagi, jelang pagi, bangunnya jelang sore. Ya, makanya jadi kalau orang dulu bilang rezekinya dipatok ayam. Tahu saudara? Nggak dapat rezeki lagi. Ya banyak saya kenal beberapa ojol itu, Gojek. Yang lain bisa berhasil luar biasa seharian. Tapi yang satunya katanya sepi. Nah, sepi karena apa? Dia keluar di jam 9 siang. Jam 9 itu pagi atau siang? Orang semua udah ada di kantor masing-masing, sudah ada di sekolah masing-masing. Nah kalau keluarnya jam 5, ya pasti dapat banyak rezeki. Betul? Amin? Contohnya aja. Ya mungkin saudara nggak ada yang Gojek di sini. Ya. Tapi semuanya ada aturannya, ketertiban. Kita bekerja yang teratur, rajin, tidak telat melulu. Ya. Entar seminggu absen 1 kali. Kalau nggak absen tuh nggak enak gitu rasanya. Ya. Terus gampang meninggalkan pekerjaan dengan segala 1001 alasan. Lalu berikutnya hiburkan mereka yang tawar hati. Tawar artinya nggak ada rasa. Saudara kalau makan yang tawar, ya,
itu enak atau tidak? Nggak enak ya. Nah, teh aja kalau tawar rasanya ada pahit-pahitnya. Masih lumayan rasa pahit ya. Nasi doang lama-lama kalau dikunyah rasanya apa sih? Nasi. Pernah nasi putih makan doang gitu? Saya waktu kecil sering makan nasi putih dikepel gitu. Itu kalau dikunyah lama-lama rasanya manis. Sebab nasi itu mengandung gula. Makanya orang diabetes tidak boleh makan nasi banyak-banyak. Paling 2-3 sendok. Kalau tahan ya. Itu ceritanya saudara. Jadi yang tawar itu nggak enak. Jadi orang yang tawar hati itu nggak ada perasaannya, tidak bersemangat, dingin. Diajak ngomong juga kayaknya nggak respon, ya. Apa saja ogah gitu. Nah itu kita harus apa kan? Hiburkan mereka. Mungkin dia patah semangat karena tidak ada siapa-siapa dalam hidupnya, banyak dikecewakan, dilecehkan, tidak mendapatkan penghargaan. Nah, kita hiburkan bahwa kita punya Bapa yang kekal, Bapa yang memperdulikan kehidupan kita, Bapa yang di surga. Nah, kasih contoh kehidupan kita yang pernah mengalami seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bersama Tuhan tuh nggak mungkin tawar hati, ya. Terusnya bela mereka yang lemah. Jadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin sakit-sakitan, ya, tidak bisa bekerja, kita harus bela dia. Jangan malah dibully, dijeblosin ke penjara. Sekarang ini zamannya seperti itu. Orang-orang kecil, orang-orang tidak berduit banyak kali jadi korban untuk menanggung dosa kejahatan orang-orang yang berduit. Nah itu jahat di hadapan Tuhan. Pasti ada itu dari Tuhan sendiri. Ya, sabarlah terhadap semua orang. Di dunia yang begini kelam, kita diuji terus kesabaran kita. Terus kita akan diproses setiap kejadian untuk membawa kita makin hari makin sabar. Kalau nggak sabar pasti perang, saudara. Pasti berantem satu dengan yang lain. Ya. Nggak bisa enggak, mesti harus salah satu bisa ngalah. Kalau kita punya roh Allah dalam diri kita, pembelaku adalah Yesus sendiri. Pegang itu, jadi kita diam, Tuhan yang bela. Ya kan? Itu kan firman Tuhan. Nah makanya kita banyak baca firman, supaya kita mengerti. Teruskan, ayat berapa tadi itu? Saling menasihati dengan tulus ya itu. Nah 15 sudah? 15 sudah? Nah, belum katanya. Oh udah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 15, ini ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kita, jangan kita balas. Ya, karena ini ayat firman Tuhan, perintah Tuhan. Supaya kita ada di dalam posisi berjaga-jaga terus. Ketika kita tiba-tiba kita membalas orang itu berantem, Tuhan datang, luput kita, ketinggalan. Gitu dong ceritanya ya. Jadi berjaga-jaga itu ini semua ini harus kita lakukan. Dengan baik-baik. Dengan patuh. Banyak ya, banyak sekali. Ya, nggak boleh balas. Kita harus membela yang lemah, kita harus menghibur yang apa tadi, tawar hati, kita harus damai, kita harus apa lagi tuh, ya. Baca sering-sering ayat-ayat ini supaya kita ini enggak terus jatuh. 16, bersukacitalah senantiasa. Apa itu senantiasa, saudara? Terus menerus ya. Jadi kalau lagi ada masalah bersukacita enggak? Harusnya ya. Tapi sulit ya. Tapi kalau kita ingat pembelaku adalah Tuhan. Lalu kita bisa
Terus kalau kita pikirin terus, kita cemberut terus, masalahnya juga nggak selesai, saudara. Sama aja. Tapi membuat kita malah sakit, malah tensi naik, semua naik. Ya, kalau kita stres. Nah, firman Tuhan itu lakukan aja. Asli itu benar dan baik untuk kehidupan kita. Bersukacita senantiasa karena kita ada Roh Kudus. Ya, nanti urusan masalah nanti lagi lah. Gitu. Ya. Kemarin Pak Niko cerita pada waktu ada bunyi alarm bahaya. Gereja diajak nyanyi aja, nyanyi yang keras ya, memuji Tuhan. Sehingga bunyi alarm itu bisa tidak terlalu terdengar. Itu secara fisik ya, tapi secara dalam kehidupan kita juga gitu. Kadang-kali ada bunyi-bunyian, masalah-masalah yang menekan kita, yang mau mengintimidasi kita, masalah sakit penyakit, umur tinggal 2 bulan, atau harus operasi, tidak ada duit. Nah BPJS belum dibayar, nah ini yang paling sering, saudara. Kenapa tidak dibayar? Ya tadi itu tidak tertib itu. Kalau 1 bulan 35.000 bisa dong. Tapi kalau ditunda sampai setahun atau 2 tahun jadi banyak. Betul? 35.000 kelas berapa itu? Kelas 3 ya. Murah apa mahal? Kalau Kentucky berapa? Satu paket yang paling murah. Mbak Diana 40. 40 lebih ya, belum PPN ya. 35.000 1 bulan. Jadi tinggal ketertiban kita, mana yang penting kita harus dulukan. Kenapa listrik bisa tiba-tiba dimatikan? Nggak ada di sini, nggak ada ya. 2 bulan belum bayar. Karena uang listriknya terpakai katanya, padahal sengaja dipakai untuk beli baju baru. Karena teman beli, itu loh. Itu termasuk ketidaktertiban kita. Akhirnya mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Ya, bersukacita saja, baik atau tidak baik keadaannya, tapi hidupnya juga tertib ya. Terus 17. Tetaplah berdoa. Setuju? Ini dipercaya sebagai ayat terpendek di dalam Alkitab kita. Tetap berdoa, karena berdoa itu adalah nafas kita. Kalau kita nggak bernafas, mungkin 1 menit bisa nggak ya? Mau dicoba? Nggak berani coba ya? Bablas nanti bisa. Jadi berdoa terus. Mau apapun terjadi tetap harus berdoa. Jadi berdoanya bukan mau makan, mau tidur, bangun tidur, bukan. Ya, tapi berdoa ada jam doa, ada pertemuan kita dengan Tuhan. Artinya tidak harus duduk bersila berjam-jam. Tapi sepanjang hidup kita ini, aktivitas kita bisa berdoa. Terus connect dengan Tuhan. Aku lagi masalah ini loh Tuhan. Sembari nyetir, mungkin sembari diangkut, sembari belanja. Bisa ya, melalui Roh Kudus kita. Berikutnya 18. Nah ini, tadi bersukacita, tetap berdoa, masih ditambah lagi mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi dalam segala hal itu, dalam hal yang menyenangkan atau plus yang tidak menyenangkan. Hanya yang menyenangkan aja atau plus yang tidak menyenangkan. Semua, ya, semua. Dalam segala hal. Jadi ada bersukacita, ada bersyukur, ada hidup berdamai, ada berdoa. Itu semua harus kita lakukan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Lalu 19. Jangan padamkan roh. Roh kita karena jadi terang tadi harus menyala terus. Tidak boleh tidur tadi. Jangan padam. Kelihatan kalau rohnya yang padam, orang tuh
Kita salaman aja terasa, saudara. Wajahnya ini jam 6 atau jam 3. Sering saya katakan itu. Ya, kerasa kita, wah cara salamannya ini aja itu semangat itu. Shalom itu. Tapi ada shalom. Kadang-kadang nempelnya tuh nggak sampai nempel, saudara. Saya gemes, saya tarik gitu tangannya gitu ya. Itu kelihatan tidak semangat itu. Ada apa itu ya? Kalau lama-lama nanti jadi pingsan. Ya, jangan padamkan roh. Kalau ada masalah tetap terus semangat. Tuhan, Engkau pasti tolong aku. Nyanyi aja, memuji Tuhan aja. Kita akan segar kembali. Amin. Nah, itu dong ya. Terusnya ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hari-hari ini sangat banyak pengajaran-pengajaran, ada yang baru, ada yang namanya apa, semua ada di medsos-medsos karena bebas ini sekarang. Ya, kalau dulu susah mencari itu. Tapi sekarang semua muncul. Nah, kita mesti harus uji. Ada yang salah, ada yang tidak benar. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Ya tentu karena kita baca firman Tuhan. Di situ nanti kita akan merasakan, oh ini enggak benar. Ini enggak cocok dengan firman Tuhan. Amin. Maka dari itu perlu makanan kita adalah firman Tuhan. Pegang yang baik. Tidak boleh enggak, mesti firman Tuhan harus kita tahu. Lalu 23. Nah ini penting saudara. Ini menjadi top hit malam hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini top hitnya. Kunci terakhir. Ketika kita berjaga-jaga menanti-nantikan Tuhan sampai sampai terus selesai. Happy ending. Dengan cara apa? Pertahankan tuh. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Bisa enggak? Bisa. Karena ada Roh Kudus nolong kita. Roh kita harus terus diberi makan. Makanya apa? Baca firman, berdoa, menyembah Tuhan. Ya, jiwa kita diberi makan apa? Ya hal-hal yang baik yang kita dengar. Ya, masukan-masukan yang mengangkat kita. Seperti tadi itu kalau apa patah hati, tawar hati. Nah itu bukan memperbaiki jiwa, merusak jiwa kita. Jadi namanya sakit jiwa. Kalau kita ikuti terus hal-hal yang tidak baik. Penting sekarang jiwa ini yang banyak menjadi masalah di dalam dunia, tidak hanya di Indonesia aja. Banyak orang aneh-aneh saudara. Dan juga jiwa itu memengaruhi tubuh kita. Kalau jiwanya sakit, tubuhnya juga lama-lama jadi sakit. Karena orang yang jiwanya tidak sakit, tidak benar, itu makannya juga enggak beres gitu. Ya tidak nafsu, tawar hatinya. Tidak bernafsu makan. Tapi kalau yang sehat, biar nasi sama tempe habis 2 porsi, saudara. Enggak ada di sini. Ya. Tapi itu sehat. Cuman kalau nasinya 2 piring ya enggak terlalu sehat. Ya. Dikurangi nasi karena tadi mengandung gula. Itu kehidupan ketertiban kita seperti itu. Jadi kalau pas kita udah berjaga-jaga dengan melakukan A sampai Z tadi, terus yang 3 hal ini harus terpelihara sempurna. Tidak bercacat celah. Supaya ketika tiba-tiba Tuhan datang, seperti tadi di awal Tuhan datang tidak ada yang tahu. Mendadak, tiba-tiba Tuhan datang menjemput kita. Bukan berarti Tuhan datang itu nanti yang di awan-awan semua orang diangkat. Bukan itu saja, tapi pribadi lepas pribadi kita bisa dijemput Tuhan anytime. Berapa banyak sekarang orang ya, nggak pakai sakit, jatuh bablas. Nah. Ya, kemarin juga ada teman saya cerita, ibu itu sehat, tidak punya sakit apa-apa, masih muda, anaknya masih sekolah semua. Tiba-tiba jatuh dan sudah
nggak pamit apa-apa. Langsung bye-bye. Gimana? Apakah jiwanya dan rohnya sehat ketika itu terjadi? Ini yang ngeri loh saudara. Ya. Nah mari kita terus berjaga-jaga. Karena kita harus plus bersiap tadi katakannya. Ya. Bersiap itu kita perlu pegang senjata. Selengkap senjata Allah apa itu saudara? Ada di Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Nggak apa-apa banyak ayat supaya kita mengerti. Ya. 10 sampai 18 kita baca lagi bergantian supaya Anda tidak jatuh tertidur sore hari ini. Nggak ada sih, nggak ada ya. Yuk ayat 10 mana bro? 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berikut. Nah, selengkap senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan tipu daya iblis. Sekarang tipu daya iblis luar biasa loh saudara. Ya, apa tipu daya iblis? Contoh aja. Ya, saudara terima uang gajian. Tipu daya iblis, lagi ada 50 plus 20% di matahari kita. Ya, nanti bayar listrik kan masih sampai tanggal berapa itu ya? 20 ya? Nah kita beli ini dulu nanti kan ada rezeki lagi. Ternyata nggak ada rezekinya lagi. Udah dibelanjain baju dan sebagainya. Mumpung. Nah itu haji-haji mumpung saudara. Ya, kalau sudah ada 50 plus 20%. Nyingkir saudara. Susah ya anak ya. Ibu-ibu terutama ya. Kadang-kadang kita juga sama ya Bu. Kemudian ya kalau ada ya nggak apa-apa. You know? Kalau ada duitnya enggak masalah, mumpung murah. Tapi jangan pakai hal yang sebetulnya untuk kita pakai untuk yang enggak terlalu penting. Itu dia. Ya. Nah, terus ya, hilang. Apa itu? Tadi belum selesai ya. Kenakan sudah tipu muslihat iblis ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan manusia-manusia ini perjuangan kita yang kita lawan. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi penguasa yang ada di awan-awan kita ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi udara ini ada yang menguasai saudara. Roh-roh jahat. Yang itu yang sering kali kita dikuasai. Tergantung kita mau pilih mana. Dari pikiran kita sendiri. Jangan salahin iblis. Selalu bilang itu gara-gara iblis. Padahal iblis bilang gue lagi. Gue gak ngapa-ngapain. Dia yang milih sendiri saudara. Dipengaruhi seperti tadi itu pilihan-pilihan. Ya, bapak-bapak mungkin yang di kantor. Di rumah kebanyakan istrinya cerewet gitu. Di sana ada yang cantik-cantik, yang melayani. Ya itu pilihan dong. Diajak ini, diajak itu. Itu pilihan saudara. Itu dituntun atau disetir oleh roh-roh di udara. Jadi di udara kita ini banyak roh-roh. Yang disebutkan bahasa kerennya molekul-molekul. Jadi kalau kita punya pikiran yang positif. Itu yang positif-positif di udara ini gabung sama kita. Itu ada bukunya saudara, saya lupa apa namanya. Dan banyak yang membahas tentang itu, seminar-seminar itu sekarang. Jadi kalau engkau berkata positif, berpikir positif, semua yang positif di udara ngumpul mendekat kepada kita dan jadilah kita diberkati. Amin. Amin. Tapi kalau pikiran kita jahat, negatif terus, komplain terus, orang lain dicalain terus. Nah itu yang jahat-jahat ngumpul, semakin berat jahatnya. Dan itu akan mempengaruhi kita, udahlah bunuh aja dia. Atau sebaliknya bunuh diri aja. Belum lama sih teman lama saya kemarin, cerita sama saya sendiri, dia punya anak yang stres. Ya,
artinya ada gangguan gitu dalam mentalnya. Dia kesal sekali. Di rumah udah nggak bisa hidup dalam damai sejahtera. Anak Tuhan pasti. Sampai dia bilang satu hari saya sampai sudah mengatakan lebih baik aku mati daripada menghadapi gini terus. Duit pas-pasan. Anaknya terus marah-marah kalau udah kumat tuh. Saudara. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu kita hanya bisa tahan kalau kita mau kumpul dengan hal-hal yang baik. Kita ucapkan yang baik terhadap anak itu, terhadap pujian penyembahan kita, Tuhan Yesus baik. Walaupun keadaannya belum baik. Tapi nanti satu saat yang baik itu ngumpul, membuat kekuatan baru dan anak itu akan jadi baik. Hanya tinggal percaya iman kita atau tidak. Baik, terus. Ayat berapa? Sebab itu ambillah seluruh, ya, bukan sebagian ya, seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus, jadi berdirilah tegap, satu, berikat pinggangkan kebenaran, satu, hidup dalam kebenaran. Dua, berbaju sirahkan keadilan. Jadi dua keadilan. Terus, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ngomongnya ini ngomong yang baik, damai sejahtera yang kita sebarkan di sekeliling kita. Terus, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, beriman nomor 4 ya. Setelah yang 3 tadi tambahin iman kita kepada Tuhan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tadi itu dari si penguasa-penguasa di udara. Terus, dan terimalah 5 ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita nggak baca firman Tuhan ya tentu aja nggak punya pedangnya. Kalah terus kitanya. Masih ada lagi? Dan dalam doa, segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi doakan dirimu dan juga doakan orang-orang kudusnya. Artinya orang-orang yang memimpin di dalam kerohanian perlu didukung dalam doa saudara. Karena pemimpin-pemimpin sekarang, hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh karena ilah-ilah zaman sekarang ini. Ya, mungkin saudara sudah banyak yang lihat di medsos, di video-video seorang hamba Tuhan yang tenar, dia seorang hakim atau jaksa, kaya saudara. Baru tadi siang saya nemu itu lagi, dia KDRT, memukul istri dan plus anak-anaknya juga 20 tahun, bukan 2 bulan saudara. Saya juga tadinya bertanya-tanya, bisa tahan nih ibu 20 tahun menghadapi suami seperti itu. Karena dia rela untuk menjaga supaya anak-anaknya ini yang masih kecil waktu itu tidak dibully teman-temannya di luar kalau ini disebarkan bahwa bapaknya seperti itu. Dia bertahan terus. Nah ini saudara bikin sakit mental yang seperti ini. Akhirnya terus sekarang sudah anaknya besar, anaknya justru yang mendorong untuk lapor. Ya, akhirnya sekarang sudah mulai ditangani oleh polisi. Karena KDRT itu secara negara itu hukumannya penjara. Itu memang salah. Apalagi pria kepada wanita, kaum yang lemah. Saudara. Jadi jangan takut-takut, ya saya memang wanita tapi bukan saya membela wanita, tapi ini kenyataannya kalau engkau ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah tangga, jangan ditutup. Speak up, bicara. Tidak usah malu, karena nanti lama-kelamaan juga akan terbuka. Dan pada waktu terbuka terlambat, engkau udah stres berat. Bahkan mungkin sudah sakit tubuh, jiwa dan rohmu. Lengkap sakit semua.
Nah itu tidak bisa bersama Tuhan loh nanti. Karena hatinya sakit. Disakiti tiap hari masa nggak sakit? Betul? Saudara mau dipukulin tiap hari? Baik itu anak mungkin oleh orang tuanya atau istri oleh suaminya. Zaman sekarang ada suami oleh istri. Ada nggak ya? Ada saudara. Ada toh, dengar toh, suami dibunuh sama istrinya. Betul? Alasannya apa tuh? Selingkuh atau apa? Jadi sekarang sudah luar biasa iblis itu. Ya, kita juga harus luar biasa bersama Tuhannya. Tidak boleh biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja kita akan kalah terus. Akhirnya mental sickness, sakit mental, terus didiamkan terus jadi sakit jiwa. Sama dengan gila. Tempatnya di Grogol sana, saudara. Itu udah parah. Tidak ada anak-anak Tuhan yang boleh seperti itu. Amin. Amin. Loh, aminnya jangan ragu-ragu dong. Ada yang mau sakit mental? Tolak itu. Tidak. Ayo katakan bersama-sama. Tidak. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Tapi harus intim. Ya. Dan lakukan tadi ayat 1 sampai seterusnya. Supaya roh, tubuh dan jiwamu terpelihara sempurna. Sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya. Terima firman ini dan lakukan baik-baik. Supaya engkau selamat dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita siapkan untuk perjamuan kudus. Cek hati kita masing-masing. Apakah aku sudah membereskan semuanya. Dan menerima perjamuan kudus tidak sembarangan. Supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Lagu yang tadi toh. Haleluya, saudara siapkan perjamuan kudus dengan hati yang kudus. Minta ampun sama Tuhan, bereskan segala sesuatu yang mungkin masih belum dibereskan malam hari. Mari kita bangkit berdiri. Satu lagu lama kita katakan kita mengasihi Tuhan dan kita mau memberikan hati yang kudus kepada Tuhan. Pada waktu kita memuji, beribadah, datang kepada Tuhan, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang berada di surga. Yesus
siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Ada yang belum menerima? Boleh angkat tangan supaya kita boleh layani. Sudah semuanya? Kalau sudah, kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengan iman dan dengan tulus hati kita menerima sakramen ini. Minta ampun sama Tuhan apa yang kita sudah atau sedang lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini adalah kudus, saudara. Tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. kasih Bapa untuk setiap pengorbananmu untuk kami semua, sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh menerima keselamatan itu Tuhan, dan biar kami menjalankannya sampai akhir hidup kami.
Berikan Roh Kudus-Mu terus tercurah Tuhan. Menguatkan setiap kami. Urapi setiap kami baru setiap hari. Supaya roh, tubuh, dan jiwa kami terpelihara sempurna. Sampai Engkau datang kembali. Kami boleh keluar sebagai pemenang. Menyenangkan hati Tuhan. Membawa jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus. Jadi saksimu, jadi terangmu Tuhan. Karakter kami harus berkarakter Kristus. Seperti yang kami sudah baca di Tesalonika tadi. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami segerakan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjadi berkat baik di dalam keluarga kecil kami, keluarga besar, dan juga di masyarakat di mana kami berada. Kami hadir membawa terang-Mu dan siapkan hati saudara untuk bawa pulang berkat dari Tuhan malam hari ini. Yaitu berkat damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih dan anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan terus berjanji makin hari makin intim, makin dekat dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari malam ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju dan percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.